Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Pada hari ini tanggal 1 Maret 2022 saya berada di Cibubur bersama Pak Zaini Mustafa. Karena Pak Zaini Mustafa di sini hari ini melayangkan surat somasi kedua terhadap pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa dia sudah membayar 23 miliar kepada salah satu investor. Begini, saya ingin berbagi dua hal kepada siapapun. Pertama, kejadian ini, peristiwa ini, itu saya yakini kebenarannya. Jadi saya tidak bisa absurd kalau ada yang bilang ini diada-ada atau hoax. Yang seperti ini merusak citra Islam. Bagaimana ini kalau ini dinilai oleh non-muslim kok seperti ini? Jadi justru di masalah inilah kita perlu memberikan perhatian yang serius. Kedua, di kondisi ini, disinilah nyata-nyata korban-korbannya adalah umat muslim Indonesia, bukan yang ada di cross border. Mereka ada di dekat kita. Mereka adalah teman kita, keluarga kita. Jadi saya pun di sini ingin membela Islam. Di kondisi inilah justru dibutuhkan. Kalau kita berjiwa untuk membela Islam, inilah waktunya, inilah saatnya. Karena citra Islam dirusak dan yang menjadi korban adalah umat Islam sendiri. Sore Pak Zaini Mustafa. Selamat sore juga Bu Tessa. Ya. Saya ingin Pak Zaini membacakan ya. Iya. Karena surat ini kan surat terbuka ya. Surat terbuka ya. Somasi kepada kamu Yusuf Mansur ya. Iya. Silakan dibacakan Bapak. Iya. Jadi hari ini Mbak Tessa, saya menindaklanjuti somasi saya yang pertama. Somasi saya yang pertama itu kan saya layangkan tertanggal 9 Februari. Kemudian saya kasih batas waktu sampai dengan tanggal 17 Februari. Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Ustadz Yusuf Mansur sampai dengan akhir bulan tidak ada tanggapan. Kemudian saya sekarang kirim somasi lagi, yaitu somasi yang kedua dan terakhir. Artinya setelah somasi ini tidak ada somasi lagi, Mbak Tessa. Nah, setelah ini tidak ditanggapi atau tidak diindahkan, saya tegaskan saya akan segera buat laporan polisi terkait dengan pernyataan Yusuf Mansur di dalam TV One maupun yang diunggah di Dagu Channel bahwa beliau pernah membayar 23 miliar kepada jamaah. Itu yang saya pertanyakan, kan begitu. Kalau tidak ditanggapi, tidak bisa menunjukkan kepada siapa dia membayar, kemudian kepada apa bukti pembayarannya, itu berarti Ustadz Yusuf Mansur ini menyebarkan berita kebohongan terhadap masyarakat atau publik begitu. Nah, itu yang saya pertanyakan gitu. Nah, lengkapnya dari surat ini boleh saya bacakan. Kota Wisata 1 Maret 2022. Sifatnya terbuka, perihalnya somasi kedua dan terakhir. Lampiran fotokopi somasi tanggal 9 Februari 2022. Kepada yang terhormat Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur, saya tujukan
di Jalan Ketapang nomor 35 RT 001 RW 03 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Alamat yang kedua, PPA Darul Quran, Jalan Tamrin, RT 001 RW 05 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dengan hormat, dengan ini kami, Insinyur Muhammad Nurkolik MM, HP 081 218 424 292, dan Zaini Mustafa SHKN, HP nomor 081 383 933 025. Para investor batubara JBN, Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, untuk menindaklanjuti somasi tanggal 9 Februari 2022, dengan ini menyampaikan somasi kedua dan terakhir sebagai berikut. Bahwa sampai dengan batas waktu terakhir yang kami berikan dalam somasi tanggal 9 Februari 2022, Jamaah Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur tidak menanggapi somasi kami. 2. Bahwa dengan ini sekali lagi kami minta Jamaah Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur untuk menunjuk nama orang yang dimaksud telah menerima pengembalian investasi batubara. Ada yang 1 orang yang telah dikembalikan sampai dengan sebesar 23 miliar rupiah, dan menunjukkan bukti tanda terima uang pengembalian sebesar tersebut sebagaimana yang disiarkan di TV One dan diunggah di Dagu Channel. Kemudian poin 3, bahwa kami minta tanggapan Jamaah Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur selambat-lambatnya tanggal 8 Maret 2022 secara terbuka kepada publik, dan hard copy-nya disampaikan kepada kami ke alamat Kota Wisata Cibubur, Ploren H6 nomor 34 Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 4. Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang kami berikan di atas, Jamaah Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur tidak memberikan tanggapan, kami menganggap Jamaah Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur telah berbohong atau hoak dengan menyebarkan berita bohong atau hoak kepada publik. Maka kami akan segera mengambil tindakan hukum, membuat laporan polisi. Demikian somasi kedua dan terakhir ini disampaikan. Atas perhatian dan tanggapan diucapkan terima kasih. Hormat kami, para investor batubara Jabal Nur JBN, Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, yang bertanda tangan Insinyur Muhammad Nurkolik MM dan Zaini Mustafa SHKN. Kemudian tembusan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Komisi 3 DPR RI, Kapolri, kemudian 4 kepada media massa dan lain-lain. Cukup, Pak Pesa. Jadi kalau surat ini ya tidak ditanggapi selambat-lambatnya tanggal 8 Maret akan membuat laporan polisi, tempuh jalan polisi ya. Polisi ya. Berarti juga di sini kita sudah siap dengan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan. Siap, sudah saya screenshot semua itu, siap. Pernyataannya sudah saya screenshot, siap. Jadi apabila dibutuhkan Pak, karena saya tahu bahwa di sana akan dibutuhkan saksi dan alat bukti ya. Iya. Tentunya itu saksinya pasti sangat banyak, alat buktinya juga tersebar di media. Semoga ini bisa ditanggapi dengan baik oleh pihak polisian. Baik, ini kan disiarkan langsung di TV One, dan dengan mengatakan nih Yusuf Mansur gagah nih menyatakan di TV One gitu. Terus kemudian di Dagu Channel juga jelas menyatakan siapa yang menipu batubara. Malah saya memulangi sudah ada yang 1 orang tuh sampai 23 miliar gitu. Jadi saya kira alat buktinya sudah tersebar ke publik, Mbak Tessa.
luar biasa juga ya, cara mengungkapkan 23 miliar itu seperti kita pegang uang 2000-an untuk bayar parkir ya. Ya. Saya juga kecewa sekali dengan sikap orang yang mempunyai title di masyarakat sebagai seorang ustaz, tapi seperti itu attitude dan behaviornya gitu ya. Sebenarnya kalau sudah mencapai 23 miliar tapi tidak bisa menunjukkan bukti transfer, tunjukkan nama orangnya, tunjukkan bukti pengembaliannya apakah itu ditransfer, apakah itu diberikan cash, tentu ada alat buktinya karena ini kan uang 23 miliar Mbak Tessa. Saya berpikir ini ya, bertanya aja ya, betapa mudahnya mengucapkan angka 23 miliar. Apakah ini cerminan ya behavior dari kayak menyepelekan nilai uang karena betapa mudahnya ya menarik uang-uang sedekah dari masyarakat gitu ya dalam berbagai forum gitu, dengan saya terpaksa harus bilang gini, mempelintir surat kebaikan akan dibalas 10 kali lipat menjadi sedekah Rp1 akan dibalas Rp10. Gimana menurut Pak Zaini? Jadi gampang aja tuh 23 miliar seperti mudahnya itu menarik uang sedekah masyarakat. Jadi kalau dalam agama itu memang disebutkan dalam Al-Quran itu ketika kita bersedekah maka dengan ikhlas ya, kita bersedekah dengan ikhlas maka akan diganti dari 1 kali kita bersedekah itu menjadi 7 butir. Dari 7 butir itu akan 1 butirnya nanti akan berbuah menjadi 100, jadi 700 Mbak Tessa. Tapi itu ikhlas, tapi tidak mengharapkan pamrih ya Mbak Tessa. Jadi bahasanya itu kita bersedekah ya sudah membantu orang yang lemah atau saudara yang ini tanpa pamrih. Tapi itu pun mungkin juga tidak sekaligus ketika kita bersedekah langsung diberi, tidak bisa iya bisa tidak. Tapi kecil kemungkinan mungkin dengan kita bersedekah Allah akan melewatkan kita yang harusnya kita cilaka, mungkin tidak kan begitu, karena sedekah itu kan penolak bala juga kan begitu. Nah, tapi dengan konteks dia bayar 23 miliar ini karena jamaah yang menjadi investor itu tidak pernah ada yang menerima, sehingga bahasanya ini kalau menurut saya hanya bualan Mbak Tessa, bualan, karena mereka kan 1 kali somasi mereka tidak bisa menunjukkan siapa orangnya, apa alat buktinya. Kalau cuman ngomong itu kan lidah tidak bertulang Mbak Tessa, siapapun bisa ngomong, apalagi sudah punya basic berbohong gitu loh Mbak Tessa. Saya perlu digarisbawahi itu basicnya mudah berbohong. Iya, kalau saya akan sulit mengatakan ketika saya tidak punya alat bukti, kemudian saya memang tidak pernah mengeluarkan, akan sulit karena saya tidak pernah berbohong Mbak Tessa. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah Mbak Tessa, catatan saya juga bagus-bagus saja. Saya tidak pernah melakukan kriminal Mbak Tessa. Selama saya berkarir di pengacara ini bagus-bagus saja. Gitu Mbak Tessa. Dan mudah-mudahan ke depan netizen doakan saya bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat gitu Mbak Tessa. Ada sedikit yang saya tambahkan Mbak Tessa. Jadi begini Mbak Tessa, terkait dengan investasi yang terjadi di Masjid Darussalam Kota Wisata itu kan ada beberapa pihak yang sudah juga saya jadikan tergugat Mbak Tessa. Yang ada gugatan 98,7 triliun itu kan ada tergugatnya ada beberapa. Tergugatnya Perseroan, PT Adi Perkasa, terus kemudian tergugat 2 direktur utamanya Adiansa, tergugat 3-nya Yusuf Mansur, kan Ustadz Yusuf Mansur ini. Kemudian tergugat 4-nya adalah BMT Darussalam Madani. Nah, Darussalam Madani ini adalah yang ujung tombak yang menerima uang investasi ini Mbak Tessa. Ujung tombaknya, karena mereka ujung tombaknya dan saat ini sudah saya jadikan tergugat 4, maka saya akan bersurat. Nih suratnya sudah saya buat Mbak Tessa, cuman alamatnya memang belum
alamatnya belum terbuat karena ini ada 9 institusi Mbak Tessa. Nah, saya sebutkan institusi pertama yang saya surati adalah Menteri Hukum dan HAM Mbak Tessa. Ini karena mereka yang mengesahkan aktenya. Kemudian Menteri Koperasi dan UKM. Menteri Koperasi karena kan di BMT itu ada simpan pinjam. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan RI itu kan yang mengawasi masalah uang Mbak Tessa. Kemudian Menteri Keuangan juga sama, masih di bidangnya keuangan juga. Kemudian Gubernur Bank Indonesia, kemudian Kepala Pusat PPATK. Ini. Nah, terkait dengan ini kan nanti akan kelihatan uang yang masuk ke BMT dan lain sebagainya itu akan kelihatan. Kemudian saya masukkan juga ke Jaksa Agung karena di sana kan ada Jampitsus Mbak. Jampitsus itu menangani pidana khusus. Kemudian KPK juga menangani pidana khusus. Terus kemudian Kapolri juga nanti ada pidana khususnya. Sehingga uang yang masuk dari masyarakat itu karena ini jumlahnya cukup besar dan di tahun 2009 itu menurut catatan yang ada di saya ini itu sekitar 46. Kalau dibulatkan mungkin jadi 47 Mbak Tessa. Ini ya, ini ada beberapa catatan, ini adalah sertifikat investasinya Mbak Tessa. Terus kemudian ini ada proposal Mbak Tessa. Ini ada proposal, jelas pembagiannya itu jelas Mbak Tessa. Ini Mbak Tessa pembagiannya. Pembagian keuntungan itu disebutkan adalah 28,6% satu kali produksi Mbak Tessa. Dari 28,6 itu dibagi dua dulu. 14,3% atau 50%-nya menjadi haknya Ustadz Yusuf Mansur masuk ke pondok pesantren Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian separuhnya lagi dari 14% ini 3% itu menjadi haknya BMT sebagai pengelola manajemen fee. Kemudian 11,3% menjadi haknya para investor Mbak Tessa. Jadi cukup jelas pembagiannya Mbak Tessa. Kemudian setelah uang masuk kok sampai dengan saat ini 11 tahun yang lalu. Ya. Brosur ini siapa yang memproduksi dan yang menyebarkannya? Brosur ini yang memproduksi adalah BMT. Ya. Ini keluar setelah direktur utamanya itu mengajak ke Kalimantan. Nah, sebelum direktur utama mengajak ke Kalimantan, lebih dulu Ustadz Yusuf Mansur itu presentasi di Masjid Darussalam. Jadi pertama Ustadz Yusuf Mansur presentasi, kemudian setelah presentasi para jamaah dibawa ke Kalimantan, kemudian BMT mengeluarkan ini Mbak Tessa. Ya, saya tahu bahwa pada periode tersebut ya, Yusuf Mansur itu di PT Adi Partner Perkasa itu berkedudukan sebagai komisaris utama karena itu ada di informasinya bersifat publik, ada di putusan Mahkamah Agung tahun 2011 pada saat Adi Partner Perkasa digugat oleh CMB Niaga. Iya. Ya. Jadi posisinya ini bukan kata saya ya pemirsa, tapi menurut website ya Mahkamah Agung ya. Jadi ya Yusuf Mansur pada periode tersebut ya berkedudukan sebagai komisaris utama, bahwa setelah itu kemudian ada pengunduran diri, tapi pada saat ya 2009 itu posisinya Yusuf Mansur sebagai komisaris utama, dan itu bukti otentik tidak bisa terbantahkan Mbak Tessa begitu. Iya. Kita kan kalau kita ya saya Bapak juga Bapak sebagai pengacara, saya juga berbasis pendidikan ekonomi ya. Kita itu kan bicara itu by data dan ada dokumen ya sebagai statement kita ya. Iya. Nah, jadi Mbak Tessa, harapan saya dengan saya berkirim surat kepada 9 instansi ini, masing-masing nanti akan bekerja sesuai dengan kewenangannya Mbak Tessa. Karena diduga dengan keras, saya menduga dengan keras telah
BMT ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, karena sampai dari 2009 sampai dengan saat ini kan tidak pernah dikembalikan dan tidak pernah memberikan laporan apakah ini rugi atau tidak. Kemudian dari hasil kejahatannya itu saya menduga di sini ada tindak pidana pencucian uang. Makanya saya kirim surat ke Jaksa Agung, kemudian ke Kapolri, kemudian ke KPK. Nah, terkait dengan penelusuran mengenai keuangan dan lain sebagainya, kita serahkan kepada dari otoritas keuangan, kemudian Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, sampai Kepala Pusat PPATK. Saya berkeyakinan dimulai dari sana nanti aliran uang itu akan kelihatan, Mbak Tessa. Nah, ketika aliran uang itu kelihatan, tentu di sana mudah akan menentukan orang-orang ini dalam proses hukumnya, Mbak Tessa. Begitu, Mbak Tessa. Terima kasih Pak Zaini Mustafa ya. Kita tunggu tanggapan dari Yusuf Mansur ya sampai dengan tanggal 8 Maret 2022. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.